Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari kirim dan balas pesan chat menggunakan PHP, MySQL, dan jQuery Ajax. Dan sebelumnya kita sudah membuat yang namanya inbox pesan, dan ini digunakan untuk menampilkan pesan-pesan apa yang terkirim dari user ke user lain. Contohnya di sini saya menggunakan user dengan ID member 1 yaitu Sofyan Setiawan. Jadi ada pesan yang dikirim oleh Ahmad ke Sofyan Setiawan dan ada juga pengirim dari Dani. Dan kemarin kita juga sudah membahas tentang bagaimana membuat agar pesan itu sudah dibaca atau belum. Jadi ada tampilan seperti ini kalau misalkan belum dibaca, dan di sini kita akan membuat namanya form untuk mengirim pesan dari member ke member lain. Jadi nanti kita akan membuat untuk link kirim pesan ini, ketika diklik akan menampilkan form pesan, dan nanti kita akan buat di bawah link kirim pesan ini. Nah, jadi user nanti misalkan saya sebagai ID member Sofyan Setiawan akan mengirim pesan ke member misalkan Dani atau Ahmad atau yang lainnya. Oke, yang pertama adalah kita akan buat div. Jadi div ini nanti digunakan sebagai target dari link kirim pesan. Div itu muncul atau tersembunyi. Kita akan gunakan div misalkan dengan ID kirim pesan. Oke. Oke, jadi ini tadi untuk yang ke kirim pesan, ini linknya, ini targetnya adalah kirim pesan. Selanjutnya di kirim pesan ini di dalamnya adalah kita buat form. Misalkan kita buat form seperti ini. Kita akan buat form dengan metode post. Oke, dan kemudian menggunakan ID yang nanti akan kita akses. Jadi kita akan mengirim datanya melalui ID ini ke Ajax. Jadi form kirim pesan. Oke. Yang pertama adalah saya akan buat yang namanya untuk input untuk penerima pesan dan juga nanti untuk yang lainnya. Jadi yang pertama adalah saya akan buat tulisan untuk keterangannya yaitu penerima. Kemudian kita BR saja dan kemudian kita akan buat select. Oke. Kenapa kita menggunakan select? Karena kita akan memilih user dengan ID member berdasarkan apa yang sudah terdaftar di tabel yang kita buat. Jadi menggunakan tabel ID member. Oke, di sini saya akan buat dengan ID yaitu penerima kirim pesan. Oke. Lalu dengan name yang sama yaitu penerima kirim pesan. Oke, di dalam sini kita akan buat option dengan value. Di sini value-nya adalah ID membernya, dan kemudian di sini nanti untuk nama usernya. Yang pertama adalah saya akan buat di sini untuk 0 dan di sini untuk pilih penerima besar. Oke. Nah, kemudian kita akan memanggil menggunakan PHP, yaitu memanggil data dari ID member. Jadi kita akan buat PHP seperti ini di sini. Oke. Kemudian kita akan coba gunakan query. Kita akan gunakan variabel yaitu query misalkan penerima dan gunakan MySQL query. Oke. Jangan lupa untuk tempatkan parameter koneksi di sini. Nah, di sini kita akan select, yaitu kita akan select berdasarkan ID member dan juga nama lengkap.
Jadi kita tidak usah select semuanya, kita cukup gunakan ID member dan nama lengkap. Kemudian dari tabel yaitu member, berdasarkan di mana ID member itu kita akan coba select agar ID member yang di sini di select ini tidak sama dengan ID member yang akan kita login. Misalkan di sini saya menggunakan ID member 1, maka tidak mungkin mengirim pesan ke diri sendiri. Jadi mengirim pesan ke member lain, maka gunakan yaitu tidak sama dengan, kita akan gunakan yaitu ID member, variable ID member. Oke, variable ID member ini kita dapatkan dari session. Jadi kita akan mendapatkan dari session. Kalau misalkan yang login itu dengan ID member, contohnya di sini 1 ya. Kalau misalkan ID membernya 2 atau 3, maka di sini juga nilainya 2 dan di sini juga 2. Oke. Jadi kita akan select ID member dan nama lengkap dari tabel member berdasarkan ID membernya itu kecuali ID member kita. Maksudnya seperti itu. Oke, kemudian kita akan coba perulang menggunakan while, yang mana kita akan simpan untuk query-nya itu menggunakan MySQL fetch array. Jadi kita perulang dari array ini, kita akan simpan di variable yaitu daftar penerima. Oke, daftar penerima ini adalah menggunakan fungsi return dari fetch array. Oke, MySQL fetch array dari variable yaitu query penerima. Oke. Nah, di sini kita akan isikan yaitu perulangannya yaitu option. Kita akan coba untuk tutup di sini. Oke. Karena kita tidak ingin untuk menuliskan echo di sini untuk menampilkan option. Jadi kita akan pisahkan. Oke. Kita akan ketikkan untuk option lain. Oke, menggunakan value. Nah, di sini kita akan isi yaitu PHP tutup seperti ini. Kita akan echo. Yang di echo adalah daftar penerima menggunakan tabel yaitu ID member. Oke. Dan di sini akan menampilkan nama member. Jadi menggunakan nama lengkapnya. Oke. Di sini adalah nama lengkap. Oke. Oke, kita akan coba lihat di sini. Kalau misalkan sudah muncul, nah seperti ini. Jadi ada di sini masih ada kesalahan sepertinya. Oke, tadi bukan merupakan kesalahan, tapi ini hanya ada nama lengkapnya 2 Sofyan Setiawan di sini. Jadi ini membingungkan. Kita akan coba ganti jadi Junior Dev seperti ini. Oke, jadi loginnya usernya menggunakan Sofyan 2, sementara untuk nama lengkap Junior Dev. Coba kita reload. Oke, agar nanti tidak membingungkan. Oke, kayak gini ya. Oke. Jadi kodenya ini tidak salah. Oke, selanjutnya setelah kita memuat yang namanya select, maka kita akan coba BR lagi, tambahkan di sini untuk subjek pesan. Oke, kita akan menambahkan subjek pesan, inputan menggunakan input type text. Oke, input type text dengan ID yaitu subjek kirim pesan, menggunakan nama yaitu subjek kirim pesan.
Oke, lalu selanjutnya kita BR lagi. Kita akan tambahkan yaitu isi pesan. Kita BR juga, dan di sini kita akan untuk isi pesan kita akan buat text area, bukan input text ya, yaitu text area dengan ID yaitu isi kirim pesan. Oke, dengan name sama isi kirim pesan. Kita akan gunakan untuk kolomnya itu misalkan 30 dan rowsnya itu adalah 5. Oke, kita BR lagi. Nah, selanjutnya adalah untuk submit. Untuk tombol submit kita akan buat BR-nya jadi 2. Lalu kemudian kita buat yaitu input type submit dengan kita akan buat name yaitu submit kirim pesan. Ini bukan subjek tapi submit. Oke, seperti ini. Menggunakan value yaitu kirim pesan. Oke, seperti ini. Kita akan buat BR lagi di sini. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Oke, seperti ini. Oke, di sini masih ada yang perlu dibenahi nanti. Jadi ini untuk penerima pesan, ini untuk subjek, ini untuk isi pesan. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah div dengan menggunakan ID yaitu loading kirim pesan. Jadi ini adalah div seperti halnya kita saat register. Jadi sebelumnya di tutorial sebelumnya yaitu di bagian register dan login logout itu di bagian register kita menginputkan nama user, lalu ada proses loading untuk pengiriman. Nah, itu menggunakan Ajax, dan nanti ada callback yaitu apakah pesan tersebut sudah berhasil dikirim atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi kita buat yang pertama adalah untuk loading. Nah, di sini keterangannya adalah mengirim pesan. Nah, ini dianggap ini loading. Dan kemudian ini untuk div dengan kita akan gunakan ID yaitu keterangan. Oke. Jadi ID keterangan seperti halnya di register akan menampilkan pesan apakah berhasil terkirim atau gagal. Oke. Dan kita kurang satu, sebenarnya di sini ada yang namanya input type hidden. Oke, input type hidden digunakan untuk mengirim pesan secara tersembunyi. Jadi inputan yang tersembunyi, dan ini akan kita gunakan sebagai untuk mengirim yang namanya pengirim pesan itu siapa. Jadi misalnya di sini adalah pengirim kirim pesan. Lalu di sini juga kita buat yaitu pengirim kirim pesan. Nah, pengirim kirim pesan ini kita akan isikan value yaitu ID kita. Jadi kita akan ketikkan yaitu PHP tutup seperti ini, dan di sini kita akan buat echo untuk ID member. Oke. Kita akan coba tes, kita akan lihat apakah sudah benar. Jadi ini akan kita reload. Oke, lalu kemudian kita akan Ctrl U di sini. Oke. Kita akan lihat di sini untuk input type hidden, untuk value-nya adalah 1, ini untuk menunjukkan kita menggunakan ID member yaitu 1. Oke, seperti ini. Sudah benar ya. Kita akan menuju ke file style CSS untuk menambahkan sesuatu. Nah, di sini karena untuk loading daftar yang sebenarnya kita sudah buat di pertemuan sebelumnya untuk register, kita akan coba untuk menambahkan juga selektor untuk loading kirim pesan. Oke, kita akan lihat kalau kita reload.
Oke. Nah, kalau menghilang seperti ini maka ini sudah benar ya, karena kita menggunakan visibility hidden. Jadi ini pesannya tertutup. Oke, kita selanjutnya akan membuat untuk kirim pesan, ID kirim pesan. ID kirim pesan ini harusnya ini adalah hidden, karena seharusnya ini tidak tampil dulu. Baru setelah kita klik kirim pesan baru ini tampil. Kalau sebelum kirim pesan ini tertutup. Kita akan coba tambahkan CSS di sini, yaitu untuk ID kirim pesan. Oke, untuk ID kirim pesan yaitu displaynya adalah none. Selanjutnya untuk lebar kita akan buat misalkan 400 pixel mungkin cukup. Lalu kemudian kita akan tambahkan border di sisinya dengan tebal yaitu 3 pixel solid. Nah, warnanya abu-abu, misalkan 999 seperti ini. Dan kemudian kita akan tambahkan padding 5 pixel. Lalu kita akan tambahkan agar nanti ada jarak antara tabel dan form ini, kita akan tambahkan margin bottom. Margin bottom yaitu 20 pixel. Maaf, 20 pixel. Ya, seperti ini. Kalau kita reload ini harusnya menghilang. Oke, seperti ini. Oke, jadi kita akan buat ini, kalau ini diklik akan muncul, maka kita akan gunakan yaitu pesan JS nih. Kita akan klik pesan JS, lalu kita akan tambahkan JavaScript di sini. Yang pertama seperti biasa kita akan tambahkan yaitu dokumen ready. Gunakan function seperti ini. Oke. Jadi perlu diketahui untuk dokumen ready function digunakan agar nanti fungsi ini dijalankan ketika semua elemen dokumen sudah di load di browser. Oke, kita akan coba select. Jadi kita akan men-select yaitu ID dengan link ini, link mana tadi? Kirim pesan, yaitu menggunakan ID ke kirim pesan dan targetnya adalah kirim pesan. Maka kita akan gunakan yaitu ke kirim pesan. Jadi saat diklik function seperti ini. Oke. Kemudian kita akan coba untuk select kirim pesan. Nah, ini div-nya. Div-nya adalah ketika diklik maka akan slide toggle. Oke, seperti ini. Kita save. Oke, kita lihat apakah JS-nya sudah terpasang. Oke, sudah. Lalu misalkan kita reload, kita akan coba demokan apakah berhasil. Oke, seperti ini. Jadi ketika ini diklik, maka akan muncul form ini untuk kirim pesan. Kalau diklik lagi, dia akan menutup. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat file baru di dashboard ini. Kita akan buat file baru, kita akan simpan dengan nama proses kirim pesan.php. Oke. Nah, ini nanti untuk PHP-nya di sini. Yang pertama adalah kita akan coba untuk PHP seperti ini, dan kita akan include yang namanya file dari database. Kita akan coba copy ini. Oke, copy dan kemudian kita akan paste di sini. Oke, selanjutnya adalah kita akan coba untuk simpan variable post-postnya itu ke dalam variable lain. Misalkan tadi untuk input-inputnya yang pertama adalah untuk input hidden ID pengirim pesan, penerima pesan, kemudian subjek dan isi pesan. Oke.
Di sini kita akan nambahkan yaitu pengirim, kirim pesan. Oke, kita akan dapatkan nilainya dari variabel post. Ini untuk pengirim, kirim pesan seperti ini. Selanjutnya adalah penerima, kirim pesan. Gunakan juga untuk post seperti ini. Kita akan dapatkan nilai dari penerima kirim pesan. Selanjutnya untuk subjek kirim pesan. Oke, ini akan saya copy saja, paste. Di sini saya ganti jadi subjek. Oke, selanjutnya saya copy dan untuk di bawahnya yaitu tadi isi kirim pesan. Oke, dan yang terakhir yaitu untuk memenuhi kolom pesan. Oke, di sini maka kita membutuhkan nanti yang sudah dibaca belakangannya untuk yang tanggal. Oke, setelah pengirim pesan, penerima pesan, isi pesan, subjek pesan, ini tinggal tanggal. Kita akan buat variabel yaitu tanggal. Nah, untuk mendapatkan tanggal yang kita kirim, kita harus tentukan tanggal di sini itu menggunakan format yaitu tahun, kemudian bulan, dan yang terakhir adalah tanggal. Maka di sini kita akan dapatkan dengan fungsi balik dari date, kemudian menggunakan format yaitu Y besar untuk menghasilkan tahun 4 digit, kemudian M kecil, kemudian D kecil untuk mendapatkan 2 digit. Jadi ini untuk 4 digit, ini 2 digit, dan ini untuk 2 digit. Oke, jadi ini semuanya adalah angka. Oke, itu untuk tanggal. Kemudian kita akan buat yang namanya validasi sederhana. Jadi seperti halnya saat kita menggunakan atau membuat form proses ini ya, daftar member. Atau mungkin kita perlu copy saja agar nanti gampang. Oke, jadi yang saya akan buat dari proses kirim pesan dan juga daftar member ini hampir sama. Agar lebih cepat kita akan copy saja ini ke sini. Oke. Di sini saya akan coba untuk mengganti dari sini dulu. Yang pertama adalah pengirim pesan, pengirim kirim pesan. Oke. Jadi sifatnya itu hampir sama dengan saat kita register. Jadi sifatnya hanya untuk validasi, untuk mengembalikan apakah ini sudah terinput atau belum. Pengirim kirim pesan. Lalu kemudian untuk empty selanjutnya adalah penerima atau mungkin subjek dulu, karena penerima ini berupa select ya. Subjek kirim pesan. Oke. Kemudian apakah empty untuk apa ya? Isi kirim pesan. Oke, seperti ini. Dan untuk username daftar ini tidak usah, kita akan hapus. Oke, seperti ini. Dan di sini keterangan juga sama, semua input harus diisi. Jadi buat teman-teman yang masih bingung tentang ini, nanti akan saya terangkan. Tapi kalau misalkan ingin tahu lebih dulu, bisa lihat tutorial saya di video register, daftar, login, dan logout di sini kalau tidak salah. Kita akan lihat. Nah, di sini di video ini ya. 1, 2, 3, 4. Kalau nggak salah di bagian part 3 kalau nggak salah ya.
nanti bisa dicek sendiri. Oke, ini akan saya ganti untuk yang bagian gender daftar itu dengan penerima kirim pesan. Oke, kemudian pilih penerima. Oke, penerima pesan ini ya. Oke, jadi jika ini kosong, pengirim kirim pesan kosong, kemudian ini kosong, kalau ini kosong atau salah satunya kosong, maka semua input harus diisi. Jadi nanti Anda untuk pesannya yang tampil ini. Jadi ini nanti tidak berhasil saat codingnya dijalankan. Lalu kemudian untuk penerima pesan ini sudah benar. Kemudian gender ini saya hapus karena kita tidak memasukkan gender. Kemudian kita akan coba untuk kita akan langsung input ya. Oke, kita akan langsung input. Kita akan coba hapus yang ada di sini karena kita tidak select. Oke, di sini saya akan coba untuk input ke tabel pesan dengan menggunakan mengisi yaitu ID pengirim, kemudian ID penerima, selanjutnya yaitu subjek pesan. Setelah subjek pesan yaitu isi pesan. Setelah isi pesan yaitu tanggal. Dan yang terakhir yaitu apakah sudah dibaca atau belum. Kita akan masukkan yaitu sudah dibaca sesuai dengan tabel atau kolom yang ada di sini. Nah, ini sudah dibaca, isi pesan, subjek dan sebagainya. Nah, untuk yang isi yang pertama yaitu ID pengirim itu menggunakan nilai dari variabel pengirim kirim pesan. Lalu kemudian untuk ID penerima pesan yaitu penerima kirim pesan. Kemudian untuk subjek pesan itu adalah subjek kirim pesan. Selanjutnya untuk isi pesan yaitu isi kirim pesan. Untuk tanggal itu menggunakan variabel yaitu tanggal. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah apakah sudah dikirim, sudah dibaca atau belum oleh user. Nah, kita masukkan yaitu belum karena ini pesan yang baru di input. Oke. Karena di sini itu adalah nilai enum. Jadi ada dua nilai yaitu sudah atau belum. Maka kita pilih salah satu. Kalau baru dikirim yaitu gunakan belum. Oke. Di sini saya akan ganti dari pendaftaran sudah terkirim jadi pesan sudah berhasil dikirim. Kemudian di sini ada lagi yaitu misalkan pesan gagal terkirim. Oke, seperti ini. Oke, jadi maksudnya adalah saya akan jelaskan. Jadi inputan dari form pesan ini akan dikirimkan melalui AJAX ya sebenarnya. Dikirimkan melalui AJAX dan nanti akan terkirim ke PHP ini. Nah, nanti yang terkirim yaitu pos pengirim pesan, kemudian ini subjek kirim pesan, kemudian isi kirim pesan dan juga tanggal. Nah, ini tanggal ini tidak ada di inputan, maka akan diisi langsung oleh
kode di sistem, dan kemudian ada validasi jika pengirim pesan itu kosong, atau subjek kirim pesan itu kosong, atau isi kirim pesan itu kosong, atau semuanya ini kosong, maka semua input harus diisi ada pesan. Nah, untuk die pesan ini maksudnya adalah ini akan pesan ini akan mengakhiri proses dan kemudian langsung menjalankan function untuk pesan ini di sini. Jadi langsung mereturn dengan format Ajax berupa status dan teks. Statusnya adalah 0, nilai 0, dan teksnya adalah yang ada di sini. Misalkan semua input harus diisi. Nah, ini kalau misalkan menggunakan select, kalau misalkan nilainya 0, jadi misalkan nilainya 0 ini berarti kan ini false ya. Jadi hasilnya adalah false, maka akan langsung pilih penerima pesan, karena sebelumnya di pesan.php ini ada yang namanya value 0. Value 0 ini adalah ketika tidak dipilih sama sekali, maka kita akan isikan di sini adalah 0, yaitu ini berupa salah. Oke. Kalau misalkan dipilih menggunakan ID di pesan ini, maka ini akan diteruskan. Oke. Lalu kemudian ini akan mengisi insert into pesan, ID pengirim, ID penerima, subjek pesan, isi pesan, tanggal, dan apakah sudah dibaca atau belum dengan value ini. Oke, dan ini belum dibaca. Selanjutnya ini akan menampilkan pesan yaitu 1, statusnya adalah 1 dengan teksnya yaitu pesan sudah dikirim. Kalau misalkan gagal, berarti pesan gagal terkirim. Oke, seperti ini. Nah, kita akan demokan. Kita akan tambahkan di sini demonya adalah kita langsung menginputkannya ke dalam PHP, tidak melalui Ajax, untuk demo saja. Jadi kita akan tambahkan action proses kirim pesan.php. Oke, kita akan coba kalau misalkan benar. Oke, kita kirim pesan. Yang pertama adalah kita akan kirim ke junior dev dengan subjek pesan hai, kemudian diisi apa kabarmu. Lalu kemudian kita akan kirim. Oke, sepertinya ada kesalahan di line 20. Oke, di line 20 ini ada kesalahan. Oh ya, karena ini seharusnya ini ada if else-nya ya. Dan karena kita tidak ingin mengecek apa-apa, ini akan saya hapus saja. Oke, kemudian kita coba reload. Oke, continue. Oke, kalau misalkan statusnya seperti ini, maka pesan sudah dikirim. Kita akan lihat apakah ada pesan baru. Nah, di sini ada pesan baru menggunakan ID pesan 3, pengirimnya dari 1, kemudian penerimanya 2. Tanggalnya, kemudian subjek pesan, isi pesan, maka ini sudah berjalan dengan baik tanpa ada error. Kita kembali lagi. Oke, untuk PHP-nya sudah benar dan di sini juga sudah benar. Maka kita akan hapus yang ini. Oke. Kemudian kita akan edit di bagian pesan JS. Oke, sepertinya karena melihat durasi video yang sudah sangat panjang, maka kita buat ini jadi part 3. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan untuk pesan JS, untuk mengirim data dan sebagainya itu di part 4. Kita akan coba simpan untuk tadi yang daftar member dan juga kirim pesan. Oke, tadi yang saya tambahkan yaitu sebuah form dengan ID. Jadi teman-teman bisa mengikuti kodenya menggunakan ID kirim pesan seperti ini. Bisa di pause kalau misalkan ingin melihat kodenya. Oke, seperti ini. Dan kemudian saya akan turun sampai sini, sampai div ini.
Oke, setelah itu kita menuju ke style CSS. Tadi saya menambahkan untuk loading kirim pesan dengan ID loading kirim pesan ini dan sifatnya sama dengan loading daftar. Oke, selanjutnya untuk ID kirim pesan displaynya none dan seperti ini. Oke, untuk pesan JS tadi digunakan untuk toggle button. Oke, seperti ini. Nah, untuk proses kirim pesan tadi seperti ini kodenya. Oke, kita akhiri untuk part 3. Selanjutnya kita akan melanjutkan di part 4. Jangan lupa untuk update terus channel Junior Dev. Saya akan upload dulu untuk part 3 dan saya akan tambahkan untuk part 4. Kita akan mengedit yang namanya pesan JS dan mengirim dan balas pesan. Oke, kita akan lanjutkan di part 4. Oke, sekian dan terima kasih.